Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Yani Purwati sebagai moderator dan penyampaian materi yaitu Al-Mumtahanah, Hidayah, dan Abdul Majid. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi yaitu aliran-aliran pendidikan dan permasalahan pendidikan. Baik, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kami. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertindak dalam penyajian makalah ini. Langsung saja, aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Aliran ini merupakan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia lainnya, dan yang akhirnya berkembang pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Aliran-aliran klasik ini meliputi aliran nativisme, naturalisme, empirisme, dan konvergensi, merupakan benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Yang pertama adalah aliran nativisme. Nativisme adalah suatu doktrin filosofis yang berpengaruh besar dalam pemikiran psikologis. Tokoh utamanya adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof berkebangsaan Jerman. Aliran ini berpandang bahwa yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah faktor keturunan dan pembawaan atau manusia, sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Pendidikan dan pengalaman hidup lainnya tidak dapat mengubah sifat keturunan atau pembawaan manusia. 2. Naturalisme. Naturalisme berasal dari kata nature yang artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa pada dasarnya semua anak manusia adalah baik, meskipun aliran ini percaya dengan kebaikan awal manusia. Aliran ini menafikan peranan dan pengaruh lingkungan atau pendidikan. Pendidikan yang baik akan mengantarkan terciptanya manusia yang baik. Sebaliknya, pendidikan di lingkungan yang jelek akan berakibat manusia menjadi jelek. Ketiga, aliran empirisme. Aliran empirisme berlawanan dengan aliran nativisme. Kalau nativisme pembawaan atau keturunan menjadi faktor penentu yang mempengaruhi perkembangan manusia, maka empirisme yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke dengan gagasan awalnya mendirikan The School of British Empirism atau aliran empirisme Inggris. Sekalipun aliran ini bermarkas di Inggris, tetapi pengaruhnya sampai ke Amerika Serikat sehingga melahirkan aliran environmental psikologi atau psikologi lingkungan tahun 1988. 4. Aliran konvergensi. Munculnya aliran konvergensi merupakan respon terhadap pertentangan antara dua aliran ekstrim, nativisme dan empirisme. Konvergensi berusaha untuk mengkompromikan arti penting aspek keturunan pada satu sisi dan aspek lingkungan di sisi yang lain sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Tokoh aliran ini adalah Louis William Stern, seorang psikologi Jerman tahun 1871 sampai 1938. Dalam menetapkan faktor yang mempengaruhi manusia, aliran ini tidak hanya berpegang pada lingkungan, pengalaman, atau pendidikan saja, tetapi juga mempercayai faktor keturunan. Konvergensi memposisikan pembawaan dan lingkungan dalam posisi yang sama-sama penting. Pembawaan tidak mempunyai arti apa-apa terhadap perkembangan manusia jika tidak didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai.
Demikian pula lingkungan dan pengalaman tanpa adanya bakat pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia sesuai dengan harapan. Bagi aliran konvergensi, keturunan dan lingkungan sama-sama mempunyai peran dan andil dalam perkembangan manusia. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. A. Pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan antara lain Finger 1808 sampai 1888. Dengan pengajaran alam sekitar, guru dapat meragakan secara langsung pengajaran ini, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif atau giat, tidak hanya duduk, dengar, dan catat saja. B. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran ini dirintis oleh Ovi de Minat de Crowley 1871 sampai 1932 dari Belgia. Dalam pengajaran ini harus didik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri atau tentang hasrat dan cita-citanya, dan pengetahuan tentang dunianya atau lingkungan tempat hidup ke depannya. C. Sekolah kerja. Menurut C.A. Comenius 1592 sampai 1670, gerakan sekolah kerja menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan atau keterampilan tangan. Selain itu, menurut C.H. Pestalozzi 1746 sampai 1827, mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. D. Pengajaran proyek. Menurut John Pewey 1859 sampai 1952, mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu proses kehidupan itu sendiri dan bukannya penyiapan untuk kehidupan masa depan. Dalam pengajaran ini, anak bebas menentukan pilihannya atau terhadap pekerjaan, merancang serta memimpinnya. Langsung saja saya mulai. 3 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang dimaksud dengan aliran pokok pendidikan di Indonesia adalah perguruan kebangsaan, taman siswa, dan ruang pendidikan INS kayu tanam. Kedua aliran dipegang sebagai suatu tongkat pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Secara historis, pendidikan yang melembaga telah dikenal sebelum Belanda dijajah oleh Indonesia.